ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Amma ba'd. Semoga kita semua dikuatkan iman Islam kita. Semoga kita semua benar-benar diaku oleh Syekh Ahmad Tijani sebagai murid beliau. Mudah-mudahan kita semua istiqomah, benar-benar menjaga syarat-syarat rukun-rukun di dalam Thariqat Tijani ini sampai kita meninggal dunia. Mudah-mudahan kita semua Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, para ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas keutamaan, keutamaan atau fadilah apa yang didapati oleh seorang yang mengambil talqin Thariqat Tijani. Jadi ini antum sebagai murid Tijani ini harus tahu, harus tahu apa aja fadilah keutamaan yang memang dijanjikan oleh Rasulullah SAW dan juga dijanjikan oleh Syekh Ahmad Tijani. Jadi ini janji memang, janji jaminan kepada semua murid Thariqat Tijani atau yang mengambil talqin Thariqat Tijani. Ini kita semuanya harus tahu, harus tahu. Kenapa? Karena kita mengetahui fadilah keutamaan suatu amal ini dapat menumbuhkan motivasi, menumbuhkan semangat di dalam kita beramal. Betul nggak kira-kira? Jangankan kita, para ikhwan sekalian. Ini kalau kita baca di sejarahnya doa Yaman Azharul Jamil, yang doa Yaman Azharul Jamil itu udah hafal semua belum? Usahakan ini diamalkan. Ini doa luar biasa, doa sangat luar biasa. Jadi ketika malaikat Jibril datang menemui Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan doa Yaman Azharul Jamil ini Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, ini fadilahnya apa? Keutamaannya apa? Orang yang mengamalkan, yang membaca doa Yaman Azharul Jamil. Jadi itu suatu yang wajar. Rasulullah juga bertanya, fadilahnya apa nih doa? Nah begitu juga kita sebagai orang yang mengambil talqin, orang yang mengamalkan wirid di dalam Thariqat Tijani, ini kita harus mengetahui apa aja keutamaan, apa aja fadilah-fadilah, jaminan-jaminan yang akan didapatkan oleh mereka yang mengambil Thariqat Tijani. Ini harus tahu gitu. Nah sebelum kita bahas keutamaan ataupun fadilah yang didapati oleh orang yang mengambil talqin Thariqat Tijani, kita akan sedikit bahas mengenai orang yang mahabbah aja, orang yang cinta. Karena di bawah orang yang mengambil wirid ini ada orang yang muhibbin, cinta. Orang yang cinta juga termasuk muridnya Syekh Ahmad Tijani. Cuma kan lebih khusus kepada orang yang mengambil talqin. Ini benar-benar murid beliau, murid Thariqat Tijani. Karena murid Syekh Ahmad Tijani bukan dari bangsa manusia, tapi dari bangsa jin juga banyak murid-murid beliau, para ikhwan sekalian. Nah jadi
ini ada keutamaan-keutamaan juga, fadilah-fadilah juga yang didapatkan oleh orang yang cinta, yang mahabbah kepada Sayyidi Syekh Ahmad Tijani. Tapi dengan cinta yang sebenarnya, ya dengan cinta yang sebenarnya, artinya tidak berduakan. Jadi sebenarnya kalau kalimat muhibbin, ya muhibbin ini cuma bedanya kalau muhibbin ini nggak mengambil talqin, cintanya tetap kepada Sayyidi Syekh Ahmad Tijani, cuma tidak mengambil talqin. Nah ini para jamaah sekalian, orang yang mengambil ataupun yang mencintai atau muhibbin, ya muhibbin cinta kepada Sayyidi Syekh Ahmad Tijani, ini akan diberikan 14 fadilah keutamaan. Jadi kita bicara bukannya murid Tijani, bukannya ngambil talqin, tapi yang cinta dulu ini, ya yang cinta. Di sini ada nggak yang muhibbin? Apa semuanya udah ngambil talqin? Ada ya. Nah ini dapat keutamaan juga 14. Yang penting mereka tidak memusuhi Thariqat Tijani, tidak memusuhi ikhwan Thariqat Tijani. Ya, ini makna cinta yang sebenarnya. Jangan sampai kepada Sayyidi Syekh Ahmad Tijani cinta, tapi kepada Thariqat ini nggak cinta. Nanti cintanya palsu, betul nggak? Ya, dan juga jangan sampai kepada Sayyidi Syekh cinta, tapi kepada muridnya, kepada ikhwan akhwat Thariqat Tijani ini memusuhinya. Itu berarti cintanya nggak benar. Betul nggak? Jadi semuanya, jadi cintanya benar-benar. Nah ini dikatakan para ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini guru kita Sayyidi Syekh Ahmad Tijani beliau mengatakan, beliau mentahdzir, yang memberikan peringatan. Qala Syekhuna radhiyallahu an muhadziran li ashabihi wa mursyidan lahu. Telah berkata Syekh kita, ya qudwatuna, qudwa kita, imam kita, yaitu Sayyidi Syekh Ahmad Tijani, memberikan muhadziran, hadar, ya peringatan kepada ashabnya, kepada kita semua, ya kepada murid-muridnya, wa mursyidan lahum, dan memberikan petunjuk kepada mereka. Aqulu lakum, beliau berkata ya kepada para murid-muridnya, anna sayyidal wujudi sallallahu alaihi wasallam domina lana, anna man sabbana wa dama ala dzalika wa lam yatub la yamutu illa kafiran. Wa aqulu lil ikhwani anna man akhadha wirdana wa sami'a ma fihi min dukhulil jannati bila hisabin wala iqabin, wa annahu la tadurruhu ma'siyah fataraha nafsahu fi ma'asillah wattakhadha dhalika hibalahu ilal amani min uqubatillah albasahullahu qalbahu bu'duna hatta yasubbana fa idza sabbana amatahullahu kafiran fahdaru min ma'asihi wa uqubatihi. Berkata guru kita Sayyidi Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an, bahwa Sayyidul Wujud, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam domina lana, telah menjamin kepada kami, kepada kita semua, ya menjamin. Ini jaminan dari Rasulullah. Kira-kira kalau Rasulullah jamin, benar nggak? Benar nggak? Harus yakin kita. Jangankan Rasulullah, Sayyidi Syekh, ya guru kita, ya imam kita, ketika beliau menjamin ini pasti. Jangan sampai ada keraguan, ya sedikit pun di dalam diri kita ini ada keraguan, masa sih yang benar nih. Nah itu bahaya, ya. Jadi kita harus yakin 100%. Ya karena kita ini masuk pada fase tarbiyah, disiplin rohani. Ya kalau disiplin rohani maka kita harus totalitas, percaya 100%. Ya makanya kita perlu ngaji, ya perlu ngaji, perlu belajar, sehingga benar-benar
menumbuhkan kepercayaan kita 100%. Jangan sampai kita nggak percaya. Bahkan di dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah yang pernah kita bahas juga, itu salah satu yang menyebabkan seorang ikhwan ini bisa lepas dari thariqat Tijaniyah adalah ada tasdiqihi, nggak percaya, ya, nggak percaya dengan ucapan perkataan dari Sayyidi Syekh Ahmad Tijani. Karena kalau dia nggak percaya bisa keluar gitu. Karena mau nanya, kantum misalnya, atau punya murid, ya, punya pesantren, amin. Kemudian santrinya banyak, murid-murid banyak. Kemudian ada santri antum ini nggak percaya sama antum. Oh, nggak percaya sama kiai itu tuh, udah pokoknya nggak ada, nggak percaya. Omongan antum apa segala macam pokoknya nggak percaya. Kira-kira masih dianggap nggak sebagai santri? Hah? Pasti nggak dianggap, nggak percaya bukan? Udah nggak percaya, udah cari syekh lain, cari tempat yang lain, pesantren lain, cari, jangan mondok di sini. Jadi orang yang nggak percaya yang dengan ucapan Sayyidi Syekh Ahmad Tijani itu bisa, ya, bisa menyebabkan dia ini keluar dari thariqat Tijani. Ini para ikhwan sekalian, mudah-mudahan kita semua termasuk yang Allah takdirkan percaya 100% kepada dia tanpa sedikit pun ada keraguan. Rasulullah SAW menjamin kepada kami anna man sabbana wa dama ala dzalika wa lam yatub, bahwa siapa yang mencaci maki, yang membenci kepada kami, ya, kepada Sayyidi Syekh Ahmad Tijani, ya, kepada thariqat Tijani, wa dama ala dzalika, dan dia terus menerus dawam, ya, dia berkelanjutan, dia terus menerus benci, nggak suka kepada Sayyidi Syekh Ahmad Tijani, kepada thariqat Tijani, walam yatub, dan dia nggak bertaubat kepada Allah, walam yatub, nggak bertaubat, la yamutu illa kafiran, dia nggak akan meninggal kecuali menyandang sebagai seorang kafir. Nauzubillah. Makanya kita hati-hati, ya. Jadi kalau kita punya teman ataupun kampung di mana kita tinggal, ada orang nih, ya, bahkan kadang-kadang mungkin nauzubillah seorang kiai, ya, seorang ajangan, seorang ustaz nggak suka, benci aja sama thariqat Tijani, itu hati-hati, karena benci sama seorang wali aja, ya, benci sama seorang wali, nggak suka sama seorang wali, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam satu hadis qudsi apa? Perang, ya, mengumumkan perang pada orang yang nggak suka, yang merangi para aulia. Nah, ini apalagi Sayyidi Syekh Ahmad Tijani, ya, pimpinan dari para wali. Nah, ini memang kadang-kadang kalau orang nggak suka dengan thariqat Tijani, nggak suka dengan Sayyidi Syekh Ahmad Tijani, kalau orang awam itu biasa ikut-ikutan, betul nggak? Ikut-ikutan, dia nggak tahu juga kenapa dia benci. Ketika kita tanya kenapa benci, nggak tahu juga dia. Ikut-ikutan aja, sok-sokan. Dan yang repot ini kadang-kadang kalau tumbuh, ya, kebencian ini dari seorang yang ngerti agama, yang paham agama, ya. Nah, ini bahaya. Ini bisa jadi karena orang iri, dengki, ya, karena kalau udah hasad ini, ya, ini penyakit yang luar biasa. Orang kalau udah hasad ini, makanya dalam satu hadis, iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ya'kulul narul al-hatab, kama ta'kulun nar al-hatab, atau kama qala. Jauhilah oleh kalian, ya, rasa hasad, iri, dengki. Kenapa? Karena yang namanya dengki ini bisa memakan, ya, memakan kebaikan-kebaikan, menghilangkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, ibadah-ibadah ini akan sia-sia. Seperti api ini memakan kayu bakar, sia-sia semua. Maka ini para ikhwan sekalian, ini kalau kita perdalam lagi, ya, kita perdalam lagi, ini yang kadang-kadang kita kurang paham. Jadi seorang salik, ya, kita ini kan semua seorang salik, seorang yang menuju perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam ilmu tasawuf, ya, seorang yang sudah mengambil
satu thariqah, mengambil baiat, itu dia harus ada yang namanya takhalli dan tahalli. Pernah dengar ya? Takhalli dan tahalli. Apa, Bang Wei? Ada namanya takhalli. Takhalli ini mengosongkan diri. Mengosongkan diri, menghilangkan diri ini dari as-sifat al-madmumah, sifat-sifat yang tercela. Jadi seorang thariqah, seorang murid thariqah, itu hakikatnya dia harus takhalli, dia mengosongkan dirinya ya dari sifat-sifat yang nggak baik. Harus kosong nih sifat-sifat yang sombong, iri, dengki, apa segala, ini harus kosong. Itu hakikatnya seperti itu. Kalau orang yang ngambil satu thariqah, thariqah apa aja begitu mengajar. Sifat-sifat yang nggak baik hilangin. Dengki, iri, kemudian sombong, ria, ya kemudian juga apa lagi? Takabur, sombong. Apa? Hasud sama iri dengki. Kemudian gibah juga, sering jelekin orang, ya fitnah, adu domba, dan ini harus hilang ini. Kita harus berusaha pada ikhwan sekalian. Karena kalau ini nggak ada, sia-sia kita nanti. Rajin zikir apa segala macam, tapi suka adu domba. Rajin zikir segala macam, tapi suka gibahin orang. Bahaya. Orang yang menuju masuk dalam satu thariqah, dia harus takhalli. Harus takhalli ya. Siapapun dia. Jadi mengosongkan dirinya dari hal-hal yang sifat-sifat yang nggak baik. Wa tahalli, ya tahalli ini apa? Menghiasi, mengisi hatinya dengan as-sifat al-mahmudah, sifat-sifat yang mulia, yang terpuji. Ya, apa misalnya belas kasih, ya kemudian apa lagi? Penyabar, pemaaf. Ya, sifat-sifat mulia itu harus itu baru top itu thariqahnya. Kalau orang apa namanya ikut thariqah bertahun-tahun tapi orangnya nggak care, cuek, nggak ada belas kasih pada orang lain, ada tetangga ini susah, ada teman susah, dia diam aja, itu bahan harus kita tumbuhkan pada ikhwan sekalian. Ya tahalli, jadi kita menghiasi diri kita dengan sifat-sifat mulia. Ini sebenarnya jalannya harus ke situ kita. Harus ke situ. Karena memang ya di dalam kitab Jawahirul Ma'ani jelaskan orang mau masuk thariqah Tijaniyah siapa aja, laki-laki, perempuan, ya. Kemudian dia ta'ian au asin, dia orang yang taat, orang yang maksiat, siapa aja orang yang mau, yang nerima syarat ditaati, tidak apa-apa. Enggak dipersulit orang yang masuk dalam thariqah Tijaniyah. Selama dia nerima syarat-syaratnya, ketentuan-ketentuannya, aturan-aturannya nggak apa-apa. Kalau dia nggak nerima syarat-syaratnya nggak usah ditaati. Cukup jadi muhibbin aja atau pengamal sholat. Ya, jadi seperti itu. Jadi ini harus mantap ini. Ingat ini takhalli dan tahalli. Harus berusaha kita 100% yang kita mujahadah. Karena memang musuh yang paling berat ini kan hawa nafsu. Roja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Rasulullah ketika perang, dari perang Badar itu perang paling besar pada zaman Rasul. Yang udah paling dahsyat itu perang. Ya, kemudian kata Rasul, roja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kami kembali dari jihad ya yang kecil. Jadi jihad yang besar ini perang Badar disebut jihad yang kecil. Ilal jihadil akbar, ke jihad yang lebih besar. Ya, yaitu jihad melawan nafsu. Nah ini para ikhwan sekalian ya, jadi saya mengajak khususnya diri saya pribadi serta antum sekalian ikhwan akhwat untuk kita ya mantapkan, mengamalkan takhalli dan tahalli ya. Kita mengosongkan diri kita ya dari sifat-sifat yang nggak baik dan kita mengisi diri kita dengan sifat-sifat yang mulia. Mudah-mudahan Allah jadikan kita seperti itu. Nah, jadi orang yang membenci, nggak suka, ya membenci, mencaci maki, ya,
kepada Tarekat Tijani, kepada Sayyidi Syekh Ahmad Tijani, kemudian dia nggak bertaubat, ya itu matinya mati kafir. Alhamdulillah. Kemudian dikatakan anna wa aqulu lil ikhwan, dan aku berkata kepada ikhwan, kepada kita semua ini yang mengambil Tarekat Tijani. Wa aqulu lil ikhwan, aku kata Sayyidi Syekh Ahmad Tijani berkata kepada ikhwan, anna man akhadha wirdana wa sami'a ma fihi min dukhulil jannah bila hisabin wala iqabin, bahwa siapa anna man akhadha, siapa yang mengambil wirid kami, ya wirid-wirid dalam Tarekat Tijani, wa sami'a ma fihi, dan dia mendengar apa-apa yang ada di dalamnya, min dukhulil jannah, dari masuk ke dalam surga. Ya itu jaminan-jaminan ini nanti yang akan kita bahas. Jadi seorang ikhwan Tijani dia mendengar, ya dia mengambil Tarekat Tijani, dia mendengar bahwa ya ada jaminan-jaminan masuk ke dalam surga bila wasabi amafi min dukhulil jannah bila hisab, masuk dalam surga tanpa hisab, wala iqab, dan tanpa disiksa, wa annahu la taduruhu maksiatan, dan perbuatan maksiat ini dia merasa agak berbahaya buat dia, ya. Kemudian sampai dirinya ini berbuat maksiat, sampai dia merasa aman, ya, sampai dia merasa aman min uqubatillah, dari sanksi-sanksi, siksa-siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Albasahullah qalbahu bughduna. Jadi Allah Subhanahu wa taala memakaikan di dalam hatinya itu, ya, memberikan dalam hatinya ini benci kepada kami. Ya. Jadi maksudnya begini. Seorang murid Tijani, ya, seorang murid Tijani dia mengambil murid Tijani, kemudian dia mendengar, ya, tahu di dalam fadilah-fadilahnya, keutamaan-keutamaan di dalam Tarekat Tijani ini menyebabkan seorang masuk surga tanpa hisab, tanpa diiqab. Ya, kemudian dia meyakini bahwa ketika dia berbuat maksiat ini gak bahaya buat dia, dan dia gak merasa aman, ya, gak merasa aman dari murka Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya. Oh, saya ini Tijani, ini jaminan saya ini luar biasa. Udah saya maksiat aja dah. Ya, saya berbuat gak berbahaya nih buat saya. Nah, orang yang seperti ini, ya, kata Sayyidi Syekh Ahmad Tijani, albasahullahu qalbahu bughdana, akan ditanamkan di dalam dirinya ini benci kepada Tarekat Tijani, kepada kami. Ya. Sampai ya dia ini membenci kami, ya, dan ketika dia membenci kami, amatahullahu kafiran, maka Allah akan mewafatkannya dalam keadaan kafir. Nauzubillah subhanahu. Nah, ini hati-hati para ikhwan sekalian. Jadi jaminan-jaminan itu diberikan. Jaminan ini banyak sekali, luar biasa. Jangankan orang yang mengambilkan wirid, yang mengambil talqin, orang yang cinta aja kepada Sayyidi Syekh Ahmad Tijani, dikatakan di sini ada 14. Ada 14 keutamaan orang yang mengambil atau orang yang cinta mahabbah kepada Sayyidi Syekh Ahmad Tijani. Apalagi orang yang mengambil wiridnya. Selama mereka benar. Ya, maka benar. Syarat itu salah satunya adamul amni min makrillah, jangan merasa aman dari murka Allah. Jangan sampai ikhwan Tijani, wah ini, ya masya Allah fadilahnya, keutamaan ini luar biasa, sampai tumbuh dalam dirinya misalnya untuk berbuat maksiat. Ya, oh ini nggak berbahaya nih kalau saya berbuat maksiat. Kan ini ada ikhwan Tijani, mohon maaf, ya nggak tahu Tijaninya benar apa enggak, saya nggak tahu. Sanadnya benar apa? Dulu saya dengar itu ada ikhwan Tijani di daerah Bekasi. Itu mohon maaf ya, itu biasa namanya berzina. Biasa itu namanya berzina. Saya dengar dari, memang belum ketemu, dengar dari satu ikhwan. Karena saya ikhwan Tijani, nanti saya baca sholat pagi, saya istighfar, mana udah beres. Ini bahaya. Nah, orang yang semacam ini, kata Sayyidi Syekh Ahmad Tijani yang tadi saya jelaskan, itu akan ditanamkan dalam diri ini benci kepada Tarekat Tijani. Jadi kalau dia ada perasaan begitu, dia berbuat maksiat, udah itu nanti gak ada ketertarikan dengan Tarekat Tijani. Awalnya mungkin rajin, zikirnya luar biasa, tergoda dengan hawa nafsunya, tergoda dengan pergaulannya segala macam, sampai dia meyakini bahwa ketika dia berbuat maksiat ini gak bahaya buat dia.
Ya, ketika dia melanggar syariat, ini gak berbahaya buatnya, ini bahaya. Akan ditanamkan oleh Allah dalam dirinya ini benci, ketidaksukaan kepada Thariqat Tijaniyah. Kalau dia nggak suka sama Thariqat Tijaniyah, bisa matinya dalam keadaan kafir. Nauzubillah subhanahu wa ta'ala. Nyambung nggak? Ya, mudah-mudahan kita dijaga semua dari hal-hal seperti ini. Oleh karena itu kita diminta fahdaru, berhati-hatilah kita. Jadi ini artinya hadiah, keutamaan ini didapatkan kalau kita yang taat. Jadi ibarat kalau bahasa undian-undian apa? Syarat dan ketentuan berlaku. Betul nggak? Syarat ketentuan berlaku. Nih kalau misalnya nggak memenuhi syarat gimana? Syarat ketentuan berlaku kalau dia benar-benar dalam thariqahnya menjaga semuanya dapat. Tapi kalau dia main-main nggak dapat. Itu begitu. Syarat dan ketentuan berlaku. Nah di sini para ikhwan sekalian yang dikatakan, nah kita akan bahas secara garis besar, secara terperinci, secara garis besar ya, bahwa orang yang cinta mahabbah kepada Sayyidi Syekh Ahmad Tijani akan diberikan 14 keutamaan. Berapa? 14 keutamaan. Yang pertama adalah mautuhum alal islami wal iman. Matinya, meninggal dunianya orang yang mahabbah ini. Dia nggak ambil Thariqat Tijaniyah. Orang yang cinta kepada Sayyidi Syekh Ahmad Tijani, mautuhum alal islam wal iman. Matinya membawa Islam dan membawa iman. Ini para ikhwan sekalian, ini luar biasa keutamaan. Ya, ini yang pertama, mautum alal iman wal islam. Kemudian yang kedua, ayyukhaffifallah anhum sakaratul maut. Akan dimudahkan oleh Allah dalam sakaratul maut. Yang kedua, ini sakaratul maut ini luar biasa, berat sekali, takut gitu. Ya, luar biasa. Nah, orang yang cinta kepada Sayyidi Syekh Ahmad Tijani akan diringankan sakaratul maut. Makanya doa kita itu kalau bisa jangan ditinggalkan setiap habis sholat. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad. Minta kesehatan juga, karena kalau kita nggak sehat ini mau ibadah susah. Tadi saya sebenarnya ketika dalam semua berangkat itu saya sakit. Alhamdulillah ada dokter dari Indramayu. Saya dikerokin, alhamdulillah sehat. Tapi tadi nyampe itu masih kelayangan ya. Tapi alhamdulillah ketika mimpin wazifah akhirnya itu melihat Syekh Ahmad jadi apa namanya sembuh alhamdulillah. Jadi minta sehat, karena kalau kita sakit gak maksimal pasti ibadah. Ini as'aluka salamatan fid, keselamatan dalam agama ini penting. Jangan sampai kita salah dalam beragama. Ya, salamatan fid wa afiyatan fil jasad, ya. Afiat fil jasad, kesehatan, wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi, ziyadah ilmu, ya. Wa barakatan fil ilmi. Gimana? Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratul, mudahkan wa najata minal, keselamatan dari api neraka. Ini kalau bisa antum apa namanya dibaca juga doa ini. Ya. Jadi orang yang cinta kepada Sayyidi Syekh Ahmad Tijani, cinta ini. Ini kita belum masuk murid ini, yang belum bahas masalah murid. Orang yang cinta kepada Sayyidi Syekh Ahmad Tijani, kita misalnya punya istri atau yang akhwat punya suami, dia belum masuk tapi dia cinta, ini akan dikasih. Ya. Kemudian yang ketiga, Allah yarawna fi kuburihim illa ma yasurruhum. Dia tidak melihat sesuatu yang tidak menyenangkan di dalam kuburnya, akan menyenangkan aja, akan senang di dalam kubur. Nggak melihat sesuatu yang membahayakan, yang mengerikan, sesuatu yang dia melihat yang enak-enak, yang menyenangkan hati. Masya Allah.
Bahkan kalau orang mengamalkan sholat Fatih, dia bukan ikhwan, pengamal sholat Fatih ada di kitabnya. Saya lupa nama kitabnya. Saya pernah baca itu dikarang oleh Syekh Ahmad Sukairij. Ya. Beliau banyak sekali ngarang kitab, khususnya dalam Thariqat Tijani. Orang yang mengamalkan sholat Fatih, ya, itu nanti ketika di dalam kubur, malaikat mungkar nakir mau nanya, itu malaikat mungkarnya jadi nggak nanya. Mungkar atau nakir saya lupa bilang kepada temannya, udah kita nggak usah nanya, ini pengamal sholat Fatih. Itu begitu. Itu begitu sampai begitu itu pengamal sholat Fatih. Ada juga kata-kata dia nih, apa namanya, ikhwan yang sudah wafat. Oh ya, boleh cerita mami. Ya, ini kembali ke ini ya. Jadi Abu ini juga pernah cerita ke saya pribadi, mungkin ke dia juga cerita. Waktu itu lagi di rumah beliau di apa namanya, mana ya? Kita ketemu Banyuanyar, di Banyuanyar. Jadi beliau Abu ini cerita saya dulu. Ke dia juga mungkin cerita. Nah itu jadi ada kiai bermimpi, kiai Tijani. Ya beliau bermimpi ketemu dengan orang yang sudah meninggal dunia. Ya, jadi beliau ini kiai ini mimpi ketemu dengan orang yang sudah meninggal dunia. Nah kemudian kiai ini nanya, ya sama yang sudah meninggal dunia, sampean kalau bahasanya gue, pakai bahasa logat Madura, sampean ini bukan yang sudah meninggal. Begitu kata kiai ke orang yang sudah meninggal ini. Iya, kiai saya sudah meninggal. Nah, kemudian ditanya, sampean ini kalau dihadiahin, ya dihadiahkan pahala Yasin, surat Yasin, ya kan kita sering baca itu, ya buat orang yang meninggal, itu sampean gimana, senang apa enggak? Kemudian dijawab orang-orang yang meninggal ini, saya senang banget kiai, senang banget. Kemudian ditanya lagi, gimana kalau sampean dihadiahin sholawat Fatih? Ya, tadi kita tuh ke Bapak almarhum Bapak Haji yang kita baca sholawat Fatih Al-Ikhlas, Al-Fatihah baca itu hadiahkan ke beliau. Nah ini ditanya yang sudah meninggal ini, sampean gimana kalau dihadiahin sholawat Fatih? Apa jawaban orang meninggal ini? 1000 kali lebih senang. 1000 kali lebih senang. Makanya ada kisah, ini panjang lagi, kisahnya Imam Hasan Al-Basri. Ya, jadi singkat cerita ada orang lewat satu pemakaman, di pemakaman ini kurang lebih 300-an orang yang meninggal dunia lagi disiksa oleh Allah di dalam kubur. Yang namanya azab kubur ini hak, yang namanya nikmat kubur ini hak. Jadi orang-orang yang meninggal dunia ini kalau nggak mereka senang pasti susah. Kalau mereka tidak mendapatkan kenikmatan kubur, pasti mendapatkan siksa kubur. Itu dua pilihannya. Dan kuburan ini bayangan akhirat. Kalau di dalam kubur dia senang, akhirat dia akan senang. Nah ini kisahnya ini Imam Hasan Basri ya. Jadi apa namanya, ada seorang di satu pemakaman ini kurang lebih 300-an ya, yang lagi disiksa oleh Allah ini, oleh malaikat disiksa. Tapi ada satu orang sedang lewat melintas yang di pemakaman tersebut membacakan satu sholawat, bukan sholawat Fatih, dan dihadiahkan pahala sholawat ini kepada mereka ini semua ahli kubur. Itu dengan satu sholawat aja yang dibacakan, yang diberikan kepada mereka ini yang lagi disiksa, itu diangkat siksa kubur yang mereka alami di dalam kubur itu. Itu satu sholawat, pada ikhwan sekali. Gimana kalau banyak sholawat? Makanya kalau kita lewat, misalnya lewat sini aja nih, kalau kita mau keluar, dekat pemakaman, bacain aja satu kali sholawat Fatih aja, itu udah luar biasa buat mereka. Ya, jadi dimanapun kita berada itu kita bisa memberikan manfaat ya, kepada siapa, baik yang hidup ataupun yang mati bacain sholawat. Itu sholawat Fatih. Jadi tadi bagaimana kalau dibacakan sholawat Fatih 1000 kali lebih senang. Dan ini salah satu amalan ya yang biasa Abu ya beliau amalkan. Ini dari Syekh Abdurrahim Al-Ilmi.
Syekh Abdul Rahim Al-Ilmi ini Khalifah Tijani di Saudi Arabia, di Madinah Al-Munawwarah. Beliau adalah penasihat para hufaz di Madinah Al-Munawwarah. Kalau antum yang misalnya Allah takdirkan, mudah-mudahan Allah takdirkan ke Madinah Al-Munawwarah, ya, ini ada namanya Bab Usman, ya, pintu Usman itu masuk ke dalam. Itu ada orang, saya nggak tahu sekarang masih ngajar apa enggak, ya, itu orangnya besar. Itu beliau Khalifah Tijani, itu dekat banget dengan Abu ya. Nah, beliau memberikan amalan kalau kita punya guru atau punya orang tua atau punya siapapun, ya, yang udah meninggal dunia, kita ingin memberikan hadiah, baca Al-Fatihah 1 kali, ya, kemudian Al-Ikhlas 11 kali, kemudian Shalawat Fatih 11 kali, hadiahkan khusus untuk orang yang meninggal tersebut. Doanya, ya Allah, ampuni dosa-dosa, terima amal solehnya, mudahkan bagi jalan menuju surga. Itu insya Allah dengan izin Allah, ya. Kalau bisa tiap hari, jangan cuma sekali, 2 kali sampai 3 kali itu baca, nggak sampai 5 menit, ya. Tadi kita sampai 5 menit karena lama tadi, ya. Kita sendiri mungkin lebih cepat. Nah, kalau kita amalkan ini insya Allah akan dimimpikan dengan almarhum dalam keadaan tersenyum, dan itu mereka senang sekali dengan doa ini. Ini buktikan omongan saya, karena banyak jamaah-jamaah, ya, jamaah-jamaah, tapi bukan ikhwan, ya, jamaah-jamaah pengamal sholat Fatih yang saya kasih, itu alhamdulillah, ya, itu diamalkan, banyak dimimpikan, senyum, nyampe, ya, doa-doa yang kita panjatkan hadiah itu nyampe. Kalau kita nggak percaya, mati aja duluan, terserah gitu. Ya, saya pakainya gitu. Iya, kalau nggak percaya, Pak Yayan kenapa ya? Pak Yayan nggak ada. Kalau nggak percaya, boleh tinggal dulu, nanti saya kirimin doa. Kalau nggak nyampe, balik lagi. Itu begitu. Itu yakin. Orang yang udah meninggal dunia udah nggak bisa ibadah lagi, udah nggak bisa sholat, udah nggak bisa puasa, nggak bisa zikir, nggak bisa. Mereka mengharapkan, ya, mengharapkan hadiah dari kita, terutama anak-anaknya, ya, apa namanya, orang-orang yang dekat, sangat-sangat membantu. Nah, ini para ikhwan sekalian. Ya, nanti insya Allah sisanya kita lanjutkan, ya, di Jumat yang akan datang. Nah, insya Allah Jumat yang akan datang, Jumat pertama, ya, ini sebenarnya Jumat kelima ini saya gantiin waktu Jumat pertama saya nggak hadir, ya, waktu itu saya keluar kota. Nah, kemudian Jumat nanti, Jumat yang pertama itu insya Allah kita akan kedatangan, ya, Al-Alim Al-Alama, seorang ulama, seorang yang sangat alim, Muqaddam Khalifah Tijani, ya, beliau akan datang ke tempat kita, wazifah bersama kita, yaitu As-Sayyid Asy-Syaikh Abdul Karim Bakos Al-Idrisi Al-Hasani. Alhamdulillah, insya Allah Jumat depan, ya, Jumat depan beliau akan hadir bersama kita. Jadi kalau bisa antum apa namanya, kabari ke ikhwan yang lainnya, ya, agar bisa hadir, kita sama-sama menimba ilmu dari beliau, ya. Sampai di sini para ikhwan sekalian, mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Ada seorang iwan, ya, kalau ngomong begitu seenaknya dia gitu, dia berpikirkan bahwa orang itu enak atau kagak hatinya. Itu kan kalau asal keperluannya aja gitu. Ngomong tidak berpikirkan orang itu sakit apa enggak hatinya gitu. Ngomong asal keluar dari mulut itu berpikirkan soal balik. Batangnya kalau itu nggak gitu. Iya, masa keluar aja dari mulut berpikirkan orang sakit apa kagak gitu. Aneh itu. Ya, jadi ada ikhwan Tijani misalnya, kalau ngomong ini nyelkit aja, ya, ngomongnya itu nggak memikirkan orang yang dengar, ya, sakit apa enggak dan lain sebagainya. Ini gimana? Yang jelas pertama tidak membatalkan oleh Allah, karena itu ada bahas itu. Ada 8 hal yang menyebabkan seorang ikhwan ini lepas dari Tijani. Nah, kalau ada seperti itu berarti dia, bisa saya bilang, dia melanggar syariat kayak gitu kan. Artinya nyakitin orang. Karena ini kalau kita nyakitin orang, para ikhwan sekalian, dengan omongan kita, itu bahaya. Itu bisa menyebabkan kita ini masuk ke dalam neraka. Ada seorang wanita, ya, dalam satu hadis,
imro'atun atau fulana, seorang wanita, ibadahnya luar biasa rajin. Ya, malamnya tahajud, siangnya dia puasa. Tapi yu'zi jarahu bilisaniha, jaraha bilisaniha. Ya, tapi dia nyakitin. Kalau dia ngomong nyakitin tetangganya. Tetangga sampai sakit hati dengan omongan ini. Ini artinya kan bukan tetangga aja, siapapun yang dengar, ya kan? Ini dilaporkan oleh Rasulullah. Dilaporkan oleh Rasulullah, bagaimana hal ini ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Iya, finnar. Wanita ini neraka tempatnya. Orang yang rajin ibadah, puasanya, malamnya tahajud, tapi nyakitin orang, ya dengan lisannya. Orang-orang yang dengar ini kayaknya sakit banget. Iya, finnar. Neraka tempatnya. Tapi ada orang yang biasa-biasa aja ibadahnya, gak nyakitin tangganya, dilaporkan ke Rasulullah, huwa fil jannah, dia fil jannah. Ya, orang ibadahnya biasa-biasa aja, tapi enak aja, orang itu aman, gak ada yang tersakiti. Kata Rasulullah, perempuan seperti ini, dia fil jannah. Ya, perempuan seperti ini tempatnya di surga. Makanya dalam Islam ini kita semua aspek, jangan ubudiyahnya rajin, tapi muamalahnya sama orang lain kita nggak bagus. Ya, nah makanya tadi itu saya jelaskan yang namanya takhalli dan tahalli. Ini penting nih pada ikhwan, takhalli, tahalli. Ini mungkin jarang dibahas. Ini memang secara umum dalam thariqah itu seperti itu. Jadi seorang yang memang dia mengambil satu thariqah, dia harus begitu, harus memiliki sifat-sifat mulia, sifat-sifat terpuji. Ini harus didalamkan dan menghilangkan sifat-sifat takhalli, sifat-sifat yang mengosongkan. Takhalli ini mengosongkan. Yang sifat-sifat yang baik, yang tercela. Itu begitu. Berarti kalau misalnya masih ada yang semakin baik, semakin bagus, ya. Kemudian omongannya, perkataannya enak banget, gak nyakitin. Ya, kemudian juga akhlaknya bagus. Karena itu kembali ke akhlaknya lagi tadi. Kembali ke akhlak. Orang kalau omongannya begitu, ya, adabnya itu berarti itu susah. Kita ini sesama ikhwan itu harus lebih menjaga. Ya, bukan hanya misalnya seorang ikhwan sama muqaddam juga seorang muqaddam harus menjaga adab kepada ikhwan. Harus sama-sama menjaga, enggak mentang-mentang muqaddam ini, ya kan? Ikhwan ini enggak, jangan, harus sama-sama saling menjaga gitu. Karena yang namanya adab ini, ya al-adabu ruhut thariqu asasu. Bahwa yang namanya adab adalah ruh, yang ruhnya sebuah thariqah dan fondasinya. Kalau kita mau berhasil, adab kita harus bagus. Jangan kita lihat ikhwan itu secara pribadi. Apalagi kalau kita menyakiti, jangan melihat si fulan ini misalnya murid Tijani. Kita mau nyakiti, jangan lihat dia, lihat di belakangnya dia ini. Lihat ke muqaddamnya, ya yang mentalkinnya sampai ke masyayikh sampai ke Rasulullah, sampai ke Syekh Ahmad Tijani, sampai ke Rasulullah. Lihat ke situ. Jadi kita berpikir 1000 kali. Ya Allah, saya nyakitin ikhwan ini, nyakitin Rasul. Itu begitu. Jadi ada remnya. Jangan seenaknya. Dan juga mohon